Assalamualaikum Pak Mesin. Dia kan mesin ngakunya. Waalaikumsalam, bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Mesin yang baik, selalu mau membantu. Coba apa bedanya antara firman Allah dalam Quran berupa radhiyallahu anhum wa radu anhu dengan ucapan kita ketika menyebut nama orang-orang soleh yang berupa radhiyallahu anhum. Frase radu anhu dan radhiyallahu anhum memiliki makna yang mendalam dalam teks agama Islam. Radhiyallahu anhum maknanya maksudnya Allah meridhoi, menyukai mereka. Radu anhum maksudnya Allah adalah mereka meridhoi dan menerima Allah. Perbedaannya antara keduanya ini penting ini. Arah kata kerja radhiyallahu anhu menunjukkan Allah yang meridai, sedangkan radu anhu menunjukkan manusia. Wah, kalau itu mah semua orang juga tahu. Nah, itu oke boleh ya. Ini berarti perbedaan radhiyallahu anhu dengan radu anhu. Padahal bukan itu yang saya tanya. Makna spiritual lagi. Radhiyallahu anhum menekankan kebahagiaan spiritual. Sedangkan radu anhum menekankan keimanan dan ketakwaan. Konteks radhiyallahu anhum sering digunakan untuk menghormati orang-orang yang nomor 3 ini. Konteks radhiyallahu anhum sering digunakan untuk menghormati orang-orang yang saleh yang telah meninggal. Sedangkan radu anhu lebih umum digunakan untuk mengabarkan hubungan spiritual dengan Allah. Maksudnya bagaimana itu? Apa perbedaan spesifiknya? Perbedaan spesifik antara radhiyallahu anhum dan bukan antara itu. Antara itu. Tapi antara firman Allah dengan ucapan kita. Awas aja dijawab. Kalau radhiyallahu ya firman Allah, ya Allah yang bilang. Kalau kita yang bilang. Brengsek berarti. Perbedaan radhiyallahu anhum dalam firman Allah dan diucapkan perbedaan antara radhiyallahu anhum dalam firman Allah dan ucapan kita adalah maksudnya, kalau firman Allah maksudnya menyatakan ridhonya terhadap hambanya, sifat mutlak dan pasti. Konteks menjelaskan keadaan orang yang soleh di akhirat. Penggunaan dalam konteks keagamaan dan spiritual. Dalam ucapan manusia maksudnya mengungkapkan harapan dan doa agar Allah subhanahu meridai seseorang. Sifat relatif dan doa. Konteks menghormati dan menghargai orang-orang soleh. Oke, ini sudah mulai masuk ya. Perbedaan utama sumbernya firman Allah versus ucapan manusia. Aduh, kalau itu masih orang juga paham, beleguk ya. Sifat mutlak versus relatif. Konteks penjelasan keagamaan versus ungkapan harapan dan doa. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Belum selesai ini.
Coba kaitkan, sudah benar itu ya, dengan ilmu balaghah untuk mendeteksi perbedaan keduanya. Dalam ilmu balaghah, retorika Arab, perbedaan antara radhiyallahu anhum dengan firman Allah dan ucapan kita dapat dianalisa melalui beberapa aspek. Aspek ilmu balaghah, ilmu ma'ani semantik dalam firman Allah mengandung makna pasti dan absolut, sedangkan dalam ucapan kita makna relatif dan bersifat doa. Ya, itu bukan balaghah, Pak. Begitu. Ilmu bayan retorika, firman Allah menggunakan gaya bahasa yang lebih tinggi dan sakral, sedangkan ucapan ini benar-benar ya, ini asal jawab aja. Tapi selalu banyak ya, meyakinkan sekali, seolah-olah masuk gitu. Ilmu batik, stilistik, firman Allah memiliki struktur kalimat yang lebih tepat dan efektif, sedangkan ucapan kita lebih variatif dan tergantung konteks. Sama kok radhiyallahu anhum ya, kita sebut Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Apa bedanya? Perbedaan struktur kalimat. Fi'il kata kerja dalam firman Allah kata radhiya berarti telah meridhoi. Sedangkan dalam bacaan kita berarti semoga Allah meridai. Itu poinnya. Tapi apa istilah itu dalam balaghah? Maf'ul, objek. Firman Allah memiliki objek yang jelas, hamba-hambanya, sedangkan ucapan kita memiliki objek yang lebih umum, siapapun yang disebutkan. Loh, ya kita juga menyebutkan yang kita sebutkan objeknya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Apanya yang tidak jelas? Perbedaan makna hakiki. Firman Allah menunjukkan ridho yang sebenarnya, sedangkan ucapan kita menunjukkan harapan doa. Kok bisa begitu? Makna majazi, metafora, firman Allah menggunakan metafor ridho untuk mengembangkan hubungan spiritual, sedangkan ucapan kita menggunakan metafor serupa untuk mengungkapkan penghargaan. Kesimpulan dalam ilmu balaghah, perbedaan radhiyallahu anhum dalam firman Allah dan ucapan kita terletak pada makna dan konteks, struktur kalimat dan kata kerja. Makna dan konteks, oke. Struktur dan kata kerja kan sama, Pak. Gaya bahasa dan retorika, apa yang berbeda? Sifat dan hakikat itu Allah. Belum, Apakah Anda tahu perbedaan antara kalam insya dan kalam khobar? Ini Pak cara ngejawabnya. Oh, muter-muter kemana-mana Bapak ini. Dalam ilmu balaghah, kalam insya. Kok isna ya? Insya, kalimat yang menggunakan kata kerja fi'il yang menunjukkan kegiatan atau kalam khobar menggunakan subjek fa'il dan objek maf'ul, menyatakan kegiatan atau peristiwa terjadi. Contoh, katab risalatan, saya menulis surat. Kok isna? Insya, ya saya tidak bisa menyalahkan, dia bilang kalam isna sih, tapi tulisannya insya. Oh iya, saya keliru sih. Kalam khobar, kalam insya, bukan isna Pak. Kita ulang lagi. Kalam isna lagi, insya. Coba kita pakai bahasa Arab. Kalamun insya'i. Ayo loh. Kalamun insya'i, kalam insya huwa naw'un minal kalami fil lughatil arabiyyah. Al kalamul ladzi yustahdamu li insya'in au ibda'i li insya'i au ibda'i fikratin au makna jadidin walaisa mujarradu ikhbarin au balagin, walaisa mujarrada ikhbarin au iblagin. Ini pakai balaghah yang mana sih dia? Saya nggak bisa ngomong di sini ya. Perbedaan kedua frase
frase tadi yaitu kalau firman Allah maka itu kalam khobari secara lafdi juga maknawi. Kalau ucapan kita itu kalam khobari secara lafdi saja, sedangkan secara maknawi itu kalam insya. Itu Pak yang mau saya tanyakan. Benar perbedaan antara radhiyallahu anhum dalam firman Allah dan ucapan kita secara lafzi formal. Keduanya kalimat memiliki struktur lafzi yang sama. Kalam khobari menggunakan kata radhiyah yang menunjukkan keadaan. Nah itu baru. Secara maknawi firman Allah dalam kalam khobari secara maknawi menunjukkan kepastian dan kebenaran itu Allah. Ucapan kita kalam insya secara maknawi menunjukkan harapan, doa, dan permohonan. Itu perbedaan utama sifat kepastian. Firman Allah pasti dan absolut, sedangkan ucapan kita relatif dan bersifat doa. Iya, konteks firman Allah dalam konteks keagamaan dan spiritual ya. Jadi itu penting karena kalau kita ngebaca radhiyallahu anhum maknanya sama dengan yang ada di Al-Quran, ya kita jadi nggak mendoakan, tapi kita hanya mengabarkan. Nah, Anda baca dalam tafsirnya At-Tabari itu wa maknal kalam. Maknal kalam itu berarti sudah bicara tujuan dari maknanya. Coba ya sebagai penutup ya biar ini bisa ada manfaatnya kita buat konten ini. Ini contohnya ya tafsirnya At-Tabari. Wa maknal kalam namanya juga sudah maknal kalam. Kalamnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sekarang maknanya apa? Jadi ini sudah bicara secara makna, bukan lagi secara lafaz. Radhiyallahu an jami'ihim. Allah telah meridhoi kepada mereka semua lima ata'uhu karena sesuatu ya, karena alasan ata'u di mana mereka taat kepada Allah, wa ajabu dan karena mereka telah menjawab nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW ilama kepada sesuatu da'a yang memanggil nabinya Allah itu kepada mereka ilahi kepada ma, karena mereka sudah memenuhi panggilan atau dakwah nabinya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Memenuhi itu maksudnya menjawab dakwahnya. Apa itu maksudnya? Min amrihi berupa perintah Nabi mereka ikuti, wa nahyihi dan juga larangan Nabi mereka jauhi, wa radiya anhu dan juga telah ridho ya rela anhu kepada Allah. Siapa? As-sabiquna, orang-orang yang terdahulu yang muslim ya sabiquna awalun ya, kita tidak perlu berdebat siapa mereka. Minal muhajirina dari kalangan para sahabat Nabi yang ikut hijrah, wal ansori dan juga para kalangan sahabat Nabi yang menyambut ketika mereka hijrah. Berarti dari Mekah ke Madinah, yang orang Mekah ke Madinah disebut muhajirun, yang di Madinah yang menyambut disebut al-ansor. Waladina dan juga orang-orang ittaba'uhum yang mengikuti mereka semua. Jadi itu ya. Kalau masih kurang jelas kalau ini adalah berita ya, di sini kan jelas maknal kalam. Makanya kalau kita yang bilang radhiyallahu anhum itu kita doa, kita bukan memberitakan. Tapi kalau Allah yang berfirman itu berarti Allah memberitakan gitu. Nah perhatikan, ini ada satu petikan juga dalam kitab tafsir. Wa fi hadhil ayati al-ikhbaru bi annallaha radiya anhum wa radu anhu. Nah, dan dalam ayat ini ada pemberitaan. Berarti ini kalamnya khobari, lafadznya khobari, maknanya juga khobari. Sementara kalau kita harus kita iktikadkan ya bahasanya ya, atau kita niatkan kalau kita itu mendoakan, namanya doa berarti insya.
Kamu baca solawat sallallahu alaihi wasallam, kalau maksud kamu adalah Allah telah melimpahkan rahmatnya, bukan semoga Allah, ya kamu nggak dapat pahala bersolawat. Karena solawat substansinya kan doa, as-sholatu kan doa. Jadi membaca solawat dan salam kepada Nabi itu adalah berdoa, mendoakan Nabi. Siapa kita mendoakan Nabi itu lain kajiannya, kan diperintahkannya begitu. Jadi sallu alaihi wasallimu, makanya kita lalu memenuhi itu dengan, bukan dengan ya Allah telah bersolawat, Allah telah bersalam, sallallahu alaihi wasallam, telah bersolawat Allah atau telah memberikan rahmat Allah wasallama dan telah memberikan keselamatan. Nah, itu bukan solawat Pak, itu kamu cerita namanya. Nah, itulah balaghah itu ada kadang-kadang maknanya tidak sama dengan lafadznya. Lafadznya itu narasinya narasi informatif atau kalam khobari, lafdon, tapi maknanya justru misalnya ekspektasi, harapan, bisa jadi doa. Itu Pak ya. Oh, mentang-mentang pakai bahasa Arab dia langsung bahasa Arab juga. La yumkinuni al-iktibasu minan nususid diniyati fil waqtil hali. Oh, saya tidak bisa mengutip teks-teks keagamaan di waktu sekarang. Hal yumkinuni musa'adatuka bi syai'in akhar. Ambucong, lesoh. Lesoh. Coba kita pakai bahasa kebanggaan Madura. Ambucong, lesoh, saya tidak mengenal bahasa itu. Apakah Anda bicara bahasa Sunda, Jawa atau lainnya? Buset. Gak disebut bahasa Madura. Kurang ngajar ini, diamuk sama orang Madura itu. Itu bahasa Ayolah. Sepertinya Anda menulis dalam bahasa sandi atau lelucon. Kurang ajar. Lelucon katanya. Jika Anda ingin berkomunikasi, saya siap membantu dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain yang saya kuasai. Bahasa Madura bisa. Ayo loh, nantang dia. Bahasa Madura saya bisa mencoba membantu meskipun saya belum sempurna dalam bahasa. Ayo, ambu lah, lesoh. Ambu lah lesoh. Ambu lah lesoh dalam bahasa Madura berarti ibu tidak enak. Waduh. Oh, sembarangan ente. Sembarangan ente. Ambu lah lesoh itu artinya berhenti, udah capek. Ambu lah lesoh dalam bahasa Madura berarti ibu tidak enak. Ngomong-ngomong, kita bahasa Madura aja nggak paham itu gimana sih? Kalimat sembarangan ente dalam bahasa Madura berarti sembarangan kamu atau kamu sembarangan. Itu bahasa Indonesia Pak, bukan bahasa Madura. Coba kita tanya, apa hukumnya asal jawab? Hukum asal jawab, asal jeplak dalam menjawab pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan. Apakah baik ya? Apakah bukan apa hukumnya? Apakah baik jika asal jeplak dalam menjawab pertanyaan? Ayo loh. Tidak baik. Nah, tidak baik. Kita menjawab pertanyaan dengan hanya jeplak atau sembarangan. Karena nggak usah karena alasan. Lah ente asal jeplak. Asal jeplak. Lah ente asal jeplak. Kalimat tersebut dalam buset ngeles dia. Kau asal bicara kalau jawab. Kalau jawab. Kalau jawab. Aduh. Bener-bener mesin ya. Ya begitu ya, lucu-lucuan saja ya.